Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana kabar tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah? Sehat? Insya Allah siap. Berbahagialah karena kita termasuk salah satu yang mendapat undangan dari Allah dan Rasulullah. Karena banyak orang yang lebih kaya, lebih sehat dari kita, tapi dia tidak di-share, belum dapat undangan. Contoh kecil lah, anak Pak Kenda dah nak diajak dia ongkos masih tak mau. Jadi kita harus berbahagia, kita bersyukur karena kita orang yang haji dan umroh itu menjadi tamunya Allah. Jadi kalau mudah di tamunya Allah istimewa, sampai dengan kita dapat undangan khusus gitu. Dapat undangan khusus dari Cik Cumi aja dah kita bahagia ya. Pak Gendar, undangan khusus untuk Bapak Isyuk datang ke rumah. Ya kita dah bahagia apa lagi? Allah yang mengundang Nabi Muhammad yang mengundang kita. Jadi mulai dari sekarang mari kita belajar untuk membersihkan hati. Kita berangkat umroh untuk memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Dan namanya kita nak jadi tamu, kita harus siap-siap. Contoh kita jadi tamu ke sini lalu nak kita pakaian bola kan dan cocok juga. Ya, jadi kita sesuaikan lah ya. Apalagi kita umroh itu nanti ada pakaian-pakaian khusus yang harus kita pakai di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan undangan dari Allah, dari Rasulullah, tentunya kita akan sampai di rumah Allah, di rumah Rasulullah. Jadi kata Rasul, orang yang sholat di masjidku dibayar pahalanya seperti pahala orang sholat di luar masjidku 1000 kali. Jadi bagian dari kalau adik ya sini sholat di Madinah ya seakan-akan sholat situ 1000 kali. Tak mampu kita nak sholat 1000 kali. Illal Masjidil Haram, illal Makkah maksudnya. Kalau sholat di Makkah sekali sama dengan sholat di Masjid Rasulullah 100 kali. Jadi kita kalau ada sampai ke Makkah, kita tawaf, kita umroh, kita sa'i, sholat sekali di Sinun sama dengan sholat di situ 100.000 kali. Jadi kalau bisa kita harus memanfaatkan situasi. Jadi kalau di Makkah tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kalau di masjidnya Rasulullah kita bisa tahiyatul masjid. Karena yang utama di Mekah itu setiap hari dan setiap malamnya itu turun 120 rahmat. 60 untuk orang yang tawaf. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi kita melihat Ka'bah aja dah dapat 40 rahmat dari Allah. Yang 20 ni baru untuk orang yang sholat. Jadi orang sholat itu belakangan. Jadi kita bisa nak daripada solat kita kapak, solat kita tak khusyuk umumnya dah lihat Ka'bah je kita bisa nangis. Jadi kata ulama, man nadhara ila baitillah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melihat Ka'bah, dia terharu, dia bisa nangis, maka dosa-dosa kita dihapus, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Oleh karena itu setiap orang yang pergi ke Makkah dan pergi ke Madinah, dia rindu untuk kembali lagi. Dan itu nanti bisa kita rasakan setelah kita balik lah. Setelah kita balik betul tak apa yang saya katakan ya. Insya Allah Pak Kenda rindu ya. Cuman masalahnya kita tidak bisa pergi haji ke, karena duit ke, karena kesehatan ke, itu ya. Nah, jadi nanti insya Allah sebagaimana yang Pak Haji Hasbu jelaskan barusan, bahwa kita akan langsung menuju Madinah. Sedikit nanti saya akan menambah sedikit tentang yang dijelaskan Pak Hasbu di Raudah, tapi itu nanti. Di Madinah ini untuk yang kita tidak sehat seperti Ibu Bang Kendar, umpamanya kita tidak sehat, usah nak maksikan lagi. Karena ibadah kita ada ibadah yang lebih besar dari itu nanti kita di Mekahnya. Jadi di Madinah tuh karena udaranya nyaman dan ibadah itu ringan di sana. Karena kebanyakan ulama mengatakan kenapa kita merasa nyaman ibadah di Madinah. Kita melihat masjid aja bisa nangis. Pokoknya tenang. Kita tidak ingat apa-apa. Semua lupa.
Bahkan maaf kata, kelak setelah kita masuk ke masjid dia, sampai mama, sampai bini, sampai anak kita tidak ingat. Ya sementara lah. 1, 2 atau 2 menit. Nah, kalau setelah kita nangis dia, baru kita ingat, ya Allah mudah-mudahanlah anak saya sampai, bini saya sampai. Baru kita nak teringat dia. Saking istimewanya Madinah. Kenapa? Karena di situ ada manusia termulia, manusia agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi, debu-debu yang berada di kota Madinah itu bisa jadi obat. Nah, jadi kalau di Sinun, insya-Allah lah dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, Pak Kendar, Ibu, semuanya sehat di Sinun. Cuman hati-hatinya jangan karena kita merasa nyaman, merasa sehat, kita porsil ibadahnya di Sinun. Sehingga setelah kita nak ke Mekah, kalau kita kecapean. Nah, jadi kalau bisa, ini hanya saran, terkecuali yang sehat lah. 1 hari sebelum berangkat ke Mekah, sebelum perjalanan, karena perjalanan ke Mekah itu 6 jam. Capek kita. Setelah 6 jam, kita langsung nak tawaf pagi. Atau kita minimal istirahat lah. Kalau kita jelaskan di dalam perjalanan. Istirahat. Dari 6 jam aja kita nak berjalan mudah di Madinah kapainya, gimana kita? Kelak setelah itu, kita tawaf itu sekitar 1 jam. Tawafnya aja kita jalan kira 1 jam. Meskipun jaraknya pendek karena orang berdesa. Setelah itu sa'i. Yang kira-kira perjalanannya itu 3 kilo. Nah, jadi kalau kita hendak menjaga diri, oh aku mumpung di Madinah tuh aku nak mati-matian. Ternyata kalau setelah kita naik oto, naik bis, nak menuju ke Mekah, langsung kita ngedrop kecapean ya. Jadi minimal 1 hari sebelum kita berangkat ke Mekah itu, kita udah persiapkan. Yang bawa vitamin, minum obat untuk sehat, kita minum sih. Malamnya dah kita minum, kalau esok nak berangkat kita dah mulai minum. Di perjalanan, kalau kita takut masuk angin, dah dipersediakan semua, minum obatnya semuanya. Jadi kita beli obat kapak lah. Kalau cocok pil kita, menurut saya sih cocok pil kita. Umpamanya cocok, yang lain-lain, kita pakai ialah kalau apa aja lah yang kira-kira cocok untuk menjaga stamina kita. Ya, karena ibadah kita nanti itu kuncinya di umroh. Sedangkan umroh itu perjalanan yang panjang. Bayangkan 3 kilo kita jalan. 3 kilo tuh 3 kilo kita jalan. 3 kilo kita jalan keliling 3 kilo. Takut kita tidak sehat. Jadi itu hanya karena banyak pengalaman-pengalaman kami itu kalau kami ke Madinah dulu, karena mereka merasa nyaman ibadah, mereka merasa tenang seakan-akan kita berada di surga. Nanti Bapak dah merasakan lah insyaAllah. Mudah-mudahan sehat, selamat sampai ke Makkah Madinah, bisa berziarah ke makam Nabi. Bisa kalau tanya sama Pak Ridho ya, Pak Ridho gimana ceritanya di Madinah ya. Nah, jadi anggaplah kita berangkat hari Selasa umpamanya. Jadi malam Selasanya, hari Senin dari mulai siangnya kita dah mulai istirahat dah. Minum. Jadi ke masjid, kalau pergi ke masjid malamnya aja istirahat terakhir. Atau kalau kita istirahat aja isya maghribnya kita mau gila sehat sholat di hotel, baru kita subuhnya ke masjid untuk perpisahan. Baru kita berangkat. Ya kalau kita memang merasa capek, udah. Sudah. Karena di daerah Madinah itu semua pahalanya sholat di sini sama. Nanti di Madinah, kan ada Pak Hasbu dah kami ajari waktu bersama kami, dia bisa berziarah ke makam Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah itu hanya untuk laki-laki, Bu ya. Yang ibu-ibu tidak bisa. Jadi nanti ibu-ibu di saat kita mau ziarah, ibu-ibu itu nanti dipandu untuk pulang oleh pemimpin yang ibu-ibu nanti di sana. Jadi ibu kita tinggal nunggu di hotel aja, kalau kita baru yang laki-laki balik hotel. Sebentar ya. Sebentar. Jadi kata Rasulullah, man zaroni fawajaba syafaati. Barang siapa yang berziarah datang ke makamku, kata Rasulullah, aku akan bantu dia. Kita bisa dibantu di dunia, kita jadi tenang, kita ibadah bisa nangis, kita ingat Madinah bisa nangis, atau nanti kita ditolong sama Rasulullah di saat kita nak mati, atau nanti ditolong kita di saat di dalam kuburan. Dan yang terpenting, kita akan ditolong nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar tuh susah, saking dahsyatnya kiamat. Orang masuk ke naik gitu ibu, dari situ kan kiamat tidak jadi masuk ke dalam, saking dahsyatnya. Tapi di